Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinda Fadila dengan NIM 2302934. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu media pembelajaran matematika yaitu papan logika. Mata mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Maulani Meltiarani, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran matematika yang berkaitan dengan materi pembelajaran matematika pada kelas 11 SMA, yaitu logika matematika. Sebelum mempresentasikan tentang media pembelajarannya, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan papan logika, di mana papan logika ini berkaitan dengan materi logika matematika. Logika matematika merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang membahas mengenai landasan penentuan kebenaran dengan didasari oleh adanya pembuktian dan pemikiran secara rasional. Secara bahasa, logika matematika adalah sebuah ilmu yang mempelajari kaidah dalam mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan. Pada kegiatan pembelajaran, dibutuhkan proses pemahaman dalam menentukan nilai kebenaran dan menyelesaikan permasalahan dalam pernyataan majemuk meliputi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Pada penelitian Mirati pada tahun 2015, ia menyebutkan bahwa ada beberapa kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam bentuk logika pada materi logika matematika. Misalnya, siswa kesulitan dalam memahami konsep dari materi logika matematika, yang dimana dalam menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Hal ini juga disebabkan karena siswa tidak memahami konsep penjelasan yang telah disajikan oleh guru. Salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh seorang pengajar untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi tentang konsep materi logika matematika, yaitu dengan menggunakan bantuan alat peraga, di mana salah satu alat peraga yang dapat digunakan untuk membantu proses pemahaman konsep maupun prinsip matematika, khususnya pada materi logika matematika, yaitu papan logika. Di sini saya akan memaparkan alat peraga matematika yang dinamakan dengan papan logika. Tujuan dari penggunaan alat peraga ini untuk membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar terkait memahami konsep materi logika matematika dengan batas materi, yaitu menentukan kebenaran dari pernyataan majemuk yang melibatkan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Penggunaan alat peraga ini diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari pembelajaran logika matematika. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu pengertian media papan logika. Yang kedua, apakah tujuan dari penggunaan media papan logika. Yang ketiga, apakah manfaat dari penggunaan media papan logika. Yang keempat, apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan media papan logika. Yang kelima, bagaimana cara pembuatan media papan logika. Yang keenam, bagaimana prinsip penggunaan media papan logika. Yang ketujuh, bagaimana contoh penggunaan media papan logika. Oke, pada pembahasan pertama yaitu apa itu media papan logika. Papan logika adalah salah satu media pembelajaran matematika yang membantu guru dalam menjelaskan konsep materi logika matematika, khususnya menentukan kebenaran dari pernyataan majemuk yang melibatkan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Papan logika ini digunakan agar dapat membuktikan pernyataan majemuk yang sesuai dengan tabel kebenaran. Media papan logika ini membantu siswa memahami dan mengingat konsep penggunaan tabel kebenaran logika matematika. Untuk hasil median itu ada 4, yaitu papan logika untuk konjungsi, papan logika untuk disjungsi, papan logika untuk implikasi, dan papan logika untuk biimplikasi, di mana pada setiap papan ini mengikuti aturan dari penggunaan dari setiap pernyataan majemuknya. Selanjutnya, tujuan penggunaan media papan logika. Yang pertama itu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami konsep pernyataan majemuk terkait konjungsi,
disjungsi, implikasi, dan biimplikasi pada materi logika matematika. Yang kedua, untuk meningkatkan ketelitian peserta didik dalam memahami konsep pernyataan majemuk terkait konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam mengembangkan pola berpikir kritis dalam memahami materi pembelajaran terkait konjungsi, disfungsi, implikasi, dan biimplikasi pada materi logika matematika. Selanjutnya, dengan adanya alat peraga ini, diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang lebih aktif, menarik, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penggunaan media papan logika. Manfaat penggunaan media papan logika itu yang pertama, untuk memudahkan guru dalam menjelaskan konsep materi. Apabila sebelumnya guru itu tanpa menggunakan alat peraga, di mana guru hanya menjelaskan terkait materi dengan menggunakan bantuan papan tulis, tentunya untuk siswa itu materi tersebut masih dalam bersifat abstrak karena belum mempraktekkan secara langsung terkait dengan materi dari pembelajaran tersebut. Sehingga adanya alat peraga ini untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Selanjutnya, untuk membantu siswa dalam memahami konsep materi pembelajaran terkait dengan materi logika matematika. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan media papan logika ini, yang pertama itu ada gunting, yang kedua pisau atau cutter, yang ketiga lem, yang keempat kertas karton, yang kelima kelereng, yang keenam styrofoam atau karton rami, yang ketujuh selang. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan. Langkah-langkah untuk membuat media papan logika ini, yang pertama itu membuat media seperti papan tulis, di mana media ini atau wadah ini yang akan kita gunakan untuk meletakkan selang-selang atau jalur-jalur pada setiap pernyataan majemuknya. Berarti untuk logika matematika ini kita perlu menyediakan 4 wadah atau 4 media papan tulis, di mana itu nanti untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang kedua, membuat jalur di atas papat sesuai dengan rancangan jalur untuk setiap topik menggunakan selang atau dibentuk dari karton. Nanti itu setiap jalur itu akan dibuat, misalnya untuk jalur konjungsi, rancangan jalurnya itu sesuai untuk materi konjungsi. Yang ketiga, membuat sekat sesuai dengan ukuran jalur yang telah dibuat. Sekat ini nantinya untuk memudahkan dalam penggunaan media. Yang keempat, menambahkan label keterangan pada setiap jalur, di mana label ini berguna untuk melabeli untuk jalur pernyataan P dan untuk jalur pada pernyataan Q. Di sini bentuk medianya yaitu untuk yang pertama untuk papan logika konjungsi terdiri dari start, kemudian pada jalur pertama itu untuk pernyataan P, dan jalur kedua itu untuk pernyataan Q, kemudian finish. Dan selanjutnya untuk papan logika disjungsi dimulai dari start, kemudian dua jalur ke kiri, jalur yang kiri untuk untuk pernyataan majemuk Q, dan jalur yang kanan untuk P. Selanjutnya menuju finish. Yang kemudian papan logika untuk implikasi dimulai dengan start, terus yang kedua ada dua jalur untuk pernyataan P, di mana satu jalurnya untuk pernyataan P yang bernilai benar dan satu jalurnya untuk pernyataan P yang bernilai salah. Kemudian terdapat jalur Q, di mana pada papan logika implikasi ini apabila pernyataan itu bernilai benar, maka dari itu tidak perlu ditutupi. Keduanya tidak perlu ditutupi. Dan untuk papan logika biimplikasi, di mana terdapat jalur pertama itu terdapat dua jalur, yaitu untuk pernyataan P, untuk P benar dan P salah, kemudian terdapat dua jalur lagi untuk pernyataan Q. Selanjutnya, prinsip penggunaan media. Yang pertama itu, prinsip penggunaannya itu mengikuti tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang kedua, apabila pernyataan P salah, maka jalur yang terdapat pada pernyataan P itu ditutupi dengan sekat yang tadi. Dan apabila pernyataan Q yang salah, maka jalur pada pernyataan Q itu ditutupi dengan sekat. Selanjutnya, apabila kelereng yang diluncurkan dari start itu sampai pada finish,
Maka dari itu kesimpulannya untuk kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Namun apabila kelereng tersebut tidak mencapai finish, maka dari itu kesimpulannya eh, kedua hubungan dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya untuk contoh penggunaannya, yang pertama untuk jalur papan logika konjungsi, di mana di sini terdapat start dan jalur pernyataan P dan jalur pernyataan Q, lalu kemudian finish. Dan di sini juga terdapat tabel kebenaran dari konjungsi. Untuk pernyataan yang pertama, P benar, maka dari itu kalau untuk P benar, kita tidak perlu menutupi jalur pada pernyataan P. Kemudian Q benar, kita tidak perlu menutupi jalur pada pernyataan Q karena Q bernilai benar. Selanjutnya, ketika kelereng digulirkan dari start, maka dari itu kelereng akan mencapai garis finish karena tidak ada jalur yang ditutupi. Dengan kesimpulannya, eh, pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka konjungsi dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya, untuk yang pernyataan kedua, P bernilai benar, kita tidak perlu menutupi jalur pada pernyataan P, dan Q bernilai salah. Maka dari itu, jalur pada pernyataan Q ditutup karena Q bernilai salah. Dan apabila kelereng digulirkan dari garis start, kelereng akan berhenti pada jalur Q karena pernyataan Q itu ditutup. Maka dari itu, konjungsi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah karena kelereng tidak sampai pada garis finish. Selanjutnya, ketika pernyataan P bernilai salah, maka dari itu kita tutup pada pernyataan P dan Q bernilai benar, kita tidak perlu menutup pada pernyataan Q. Kemudian ketika kita menggulirkan kelereng, maka kelereng tersebut akan berhenti pada jalur P karena jalur pada pernyataan P ditutup. Sehingga kesimpulannya P bernilai pernyataan P salah dan Q benar, dan pernyataan Q benar. Kesimpulannya, konjungsi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya, jika pernyataan P bernilai salah, kita akan menutup jalur pada pernyataan P dan pernyataan Q bernilai salah. Ketika kita menggulirkan kelereng, kelereng tersebut tidak akan mencapai finish karena pernyataan P ditutup. Sehingga kesimpulannya, konjungsi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya, untuk disjungsi. Untuk disjungsi terdapat jalur pertama itu ke kiri itu adalah jalur pernyataan Q, dan jalur ke kanan itu merupakan jalur pernyataan P. Dan di sini juga terdapat tabel kebenaran untuk disjungsi. Untuk yang pertama, pernyataan P bernilai benar sehingga kita tidak perlu menutupi pernyataan P, dan pernyataan Q bernilai benar, kita tidak perlu menutupi pernyataan Q. Sehingga apabila kelereng digulirkan, kelereng bisa melalui jalur Q, lalu finish, dan juga bisa melalui jalur P hingga finish. Karena kelereng berada pada selang finish, maka dari itu kesimpulannya untuk pernyataan P benar atau pernyataan Q benar, maka disjungsinya yaitu bernilai benar. Selanjutnya, apabila pernyataan P benar, pernyataan P tidak perlu ditutupi dan pernyataan Q bernilai salah, maka dari itu jalur pada pernyataan Q ditutup. Sehingga apabila kelereng digulirkan, kelereng bisa melalui jalur P dan berakhir di selang finish. Sehingga kesimpulannya, pernyataan P benar atau pernyataan Q salah, maka disjungsi dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya untuk pernyataan P salah. Ketika pernyataan P salah, kita akan menutup jalur pada pernyataan P, kemudian pernyataan Q benar, tidak perlu menutup jalur pada pernyataan Q. Ketika kelereng digulirkan, kelereng akan melewati jalur Q dan berakhir di finish. Kesimpulannya, pernyataan P salah atau pernyataan Q benar
hubungan dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Karena kelereng sampai pada finish. Selanjutnya, apabila pernyataan P salah, kita akan menutupi jalur pada P, kemudian pernyataan Q salah, jalur pada Q juga akan ditutupi. Ketika kelereng digulirkan, kelereng akan berhenti karena kedua jalur ditutupi. Karena kelereng tidak sampai pada garis finish, maka kesimpulannya pernyataan P salah atau pernyataan Q salah, kedua hubungan dari disjungsi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Sehingga disimpulkan untuk disjungsi ini, apabila kedua pernyataan tersebut bernilai salah, maka disjungsi dari pernyataan tersebut bernilai salah. Dan untuk konjungsi tadi, konjungsi dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar apabila kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Namun apabila terdapat salah satu persamaan yang bernilai salah, maka kesimpulannya konjungsi dari kedua pernyataan tersebut akan bernilai salah. Selanjutnya implikasi. Di sini terdapat jalur P dengan dua jalur benar dan salah, kemudian jalur Q. Ketika pernyataan benar, ketika kedua pernyataan benar, kita tidak perlu menutupi jalurnya. Untuk contoh yang pertama, ketika P benar, karena P benar, kita tidak perlu menutupinya. Lalu Q benar, kita tidak perlu menutupinya, sehingga apabila kelereng digulirkan, maka kelereng akan menuju garis finish. Sehingga karena kelereng menuju garis finish, dapat disimpulkan bahwasanya jika pernyataan P benar, maka pernyataan Q benar, dan implikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya, jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Pernyataan P bernilai benar, kita akan menutup, karena pernyataan P bernilai benar, kita akan menutup pada jalur pernyataan P salah. Sedangkan Q bernilai salah, kita akan menutup jalur Q. Maka dari itu, ketika kelereng digulirkan, ia akan melewati jalur P benar, kemudian berhenti pada jalur Q. Karena jalur Q ditutup, sehingga kelereng tidak bisa sampai ke finish. Maka disimpulkan jika P benar, maka Q salah. Implikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya, untuk P salah, kita akan menutupi jalur pada P benar, kemudian Q bernilai benar sehingga tidak ada yang perlu ditutupi. Ketika kelereng digulirkan akan melewati jalur P salah, kemudian sampai pada finish. Sehingga disimpulkan jika pernyataan P salah, maka pernyataan Q benar, implikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya, untuk P salah, kita menutup pada P benar, kemudian untuk Q salah, maka kita tutup pada Q. Ketika kelereng digulirkan, maka ia akan melewati jalur P salah, kemudian berakhir di finish. Karena kelereng berakhir di finish, maka dari itu disimpulkan jika pernyataan P salah, maka pernyataan Q salah dengan kedua implikasinya itu bernilai benar. Untuk kesimpulannya dari implikasi ini, apabila kedua persamaan tersebut bernilai sama, apabila P benar dan Q benar, maka implikasinya itu benar. Dan apabila P salah dan Q salah, maka implikasinya itu benar. Namun apabila terdapat apabila Q salah, maka implikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah.
Selanjutnya untuk diimplikasi. Pada jalur diimplikasi itu terdapat start, kemudian terdapat jalur P, benar dan salah, kemudian terdapat jalur Q dan dua jalur Q. Di sini juga terdapat tabel kebenaran dari biimplikasi. Untuk yang pertama, apabila jika P benar, maka dari itu kita menutup P salah, kemudian Q benar, kita tidak perlu menutup Q, sehingga apabila kelereng digulirkan, maka kelereng bisa menuju pada finish. Sehingga disimpulkan jika eh, P benar jika dan hanya jika Q bernilai benar, maka diimplikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya, eh, P benar, tutup salah satunya, tutup pada P salah, kemudian Q salah, maka ditutup. Maka apabila kelereng digulirkan, maka kelereng akan melewati jalur P benar, kemudian akan berhenti pada Q karena Q ditutup. Sehingga karena kelereng tidak bisa mencapai finish, kesimpulannya P benar jika dan hanya jika Q salah, disimpulkan implikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya, eh, P salah, kita tutup pada jalur P benar, kemudian P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka ketika kelereng digulirkan, kelereng tidak akan mencapai garis finish. Sehingga disimpulkan ketika P bernilai salah jika dan hanya jika Q bernilai benar dengan implikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya, P bernilai salah dan Q bernilai salah. Ketika kelereng digulirkan, kelereng akan melewati P jalur salah, kemudian dan tidak bisa ke bawah karena jalur pada Q ini ditutup karena Q bernilai salah. Sehingga kelereng bisa mencapai finish dengan kesimpulan eh, P bernilai salah jika dan hanya jika Q bernilai salah dengan diimplikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Sehingga pada biimplikasi ini kita simpulkan apabila nilai dari kedua persamaan itu sama, apabila P benar, Q benar, maka B implikasinya benar, dan apabila P salah jika dan hanya jika Q salah, maka B implikasinya benar. Dan apabila terdapat pada salah satu pernyataan itu bernilai salah, maka dari itu B implikasinya akan bernilai salah. Setelah melakukan contoh dari penerapan papan logika ini, untuk kesimpulannya yaitu media papan logika ini merupakan salah satu media pembelajaran matematika yang dapat membantu guru dalam menjelaskan terkait konsep materi logika matematika, khususnya untuk menentukan kebenaran dari pernyataan majemuk yang melibatkan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Prinsip penggunaannya itu ya sesuai dengan pernyataan majemuk yang digunakan. Jadi pada setiap jalur itu mengikuti pernyataan eh, dari papannya. Misalnya untuk papan konjungsi, maka kita akan mengikuti tabel kebenaran konjungsi dan untuk begitu juga dengan berlaku untuk disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Eh, Dengan bantuan media papan logika ini, diharapkan siswa mampu memahami dan mengingat dari konsep penggunaan tabel kebenaran pada materi yang sebelumnya mungkin guru hanya menyediakan contoh dalam berupa kalimat, sehingga siswa akan eh, dengan penyajian konsep yang abstrak seperti itu, siswa akan merasa kebingungan bagaimana cara mengingat dan memahami tabel kebenaran. Sehingga dengan bantuan media panlogika ini diharapkan siswa mampu memahami dan mengingat dari konsep penggunaan tabel kebenaran terkait dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi pada materi logika matematika ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Eh, Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.